Haleluya, puji Tuhan. Happy Passover buat kita semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Selalu senang ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, memberikan pengalaman baru dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan kepada jemaat Gold Coast Brisbane, bahwa perayaan terbesar bagi umat Kristen sesungguhnya adalah ketika kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Itu menjadi sebuah momentum kemenangan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah keharusan, adalah sebuah peristiwa yang mengingatkan kita bahwa kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara semua diberkati dengan pujian-pujian yang sudah dinaikkan. Kita melakukan ibadah combine hari ini dan kita diberkati dengan ini yang nyanyi baru Gold Coast nih, ntar Brisbane yang nyanyi ya, puji Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya coba memilih judul Dekat Salib Yesus, puji Tuhan, Dekat Salib Yesus. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Muliakanlah Tuhan untuk apa yang kita miliki, muliakan Tuhan untuk apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita, dan kepada Tuhanlah kemuliaan untuk semuanya. Kepada Tuhanlah kemuliaan untuk semuanya. Lalu bagaimana sih kita dapat memuliakan Tuhan? Saya sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya kita manusia yang sangat terbatas, kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Roh Kudus, kita punya Roh Allah yang tinggal berdiam dalam hidup kita, yang kemudian memberikan kita kemampuan, menolong kita untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Nah saudara, Alkitab berkata, bagaimana akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Tentu sebagian besar mungkin akan membayangkan kebaikan, kebajikan Allah dalam hidup masing-masing melalui peristiwa-peristiwa yang monumental dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang extraordinary dalam hidup kita. Sebuah kesaksian-kesaksian besar, tapi sesungguhnya bagaimana akan kubalas segala kebajikannya kepada kita. Jika kita sesungguhnya mau merenungkan secara objektif, maka peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai bukti dari kasih yang tak terbatas itu, itulah anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Renungkan kembali bagaimana kita akan membalas segala kebajikan Allah dalam hidup kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengawal kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, Alkitab berkata, saudara ikuti semuanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Alkitab menceritakan sebuah peristiwa yang semua kita mengerti bagaimana peristiwa kematian Yesus. Alkitab mencatat bahwa antara jam 12 siang sampai jam 3 ada satu peristiwa kegelapan pada saat Yesus ada di kayu salib. Ada keheningan. Dan itu tidak saja diceritakan oleh Alkitab, tapi sejarawan Romawi, sejarawan sejarah pada zaman itu mencatat bahwa itu peristiwa yang nyata. Malam gelap di siang hari. Terjadi keheningan pada waktu itu. Dan pada saat itu saudara, Alkitab mencatat ada ungkapan, ada jeritan dari Yesus. Kita semua mengenal ada ketika Yesus berkata, it is finished. Tetelestai dalam bahasa aslinya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata sudah selesai, it is finished. Maka kata ini sesungguhnya berarti komplit. Kata ini digunakan oleh seorang hamba
ketika dia menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh tuannya, maka dia akan datang kepada Tuhan yang berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan kata tetelestai ini juga digunakan oleh para imam ketika mereka memilih korban untuk dipersembahkan, korban domba. Maka mereka akan mencari domba korban yang tidak ada cacat celanya. Dan ketika mereka menemukan domba yang tidak ada cacat celanya, imam akan berkata, tetelestai, komplit, sempurna. Kata ini juga digunakan oleh seorang pelukis, artis. Ketika ia menyelesaikan lukisannya dan dia menikmati semua lukisannya dengan sempurna, lalu dia akan berkata, tetelestai, sempurna, komplit. Jadi ketika Alkitab juga berkata kepada kita, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maka Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan itu komplit, sempurna. Penebusan itu sempurna. Ketika ada sedikit keraguan dalam bentuk apapun terhadap pekerjaan Allah di kayu salib, maka itu penghinaan kepada Kristus. Sebab apa yang ia telah kerjakan di kayu salib adalah pekerjaan yang sempurna. Sudah selesai, komplit, sempurna. Ia telah menyelesaikan bagiannya. Betapa mulianya peristiwa itu. Saya tidak menceritakan secara kronologis detailnya peristiwa. Kita mengerti itu, bahkan mungkin sebagian saudara akan nonton itu The Last Supper mungkin. Ya. The Passion of Christ, sudah nonton itu. Tapi saudara, mari kita melihat betapa mulianya peristiwa itu di suasana hening. Ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus disalibkan di atas bukit Golgota bersama dengan dua orang penjahat lainnya. Di dalam hukum Romawi bahwa seorang penjahat yang disalibkan adalah seorang yang dianggap telah melakukan tindakan kejahatan yang paling besar yang melawan pemerintah. Dia bukan sekedar seorang penjahat, tapi telah melakukan kejahatan yang melawan negara. Dan orang yang disalibkan di tengah itu dianggap sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan yang paling kejam. Dan Yesus ada di situ. Dan pilihan penyaliban adalah bentuk hukuman bagi orang Romawi, itu bentuk hukuman hanya kepada budak atau dia yang dianggap bukan manusia. Budak bukan manusia. Nah, pilihan dan keputusan itulah yang diberikan kepada Yesus untuk disalib. Untuk ia menanggung dosa seluruh umat manusia dalam makna rohaninya. Sekali lagi, saya tidak akan mengurai detail dan kronologisnya. Tapi kita percaya benar, ia mati di kayu. Dia bukan digantikan oleh orang lain, tapi dia ada di salib itu. Betapa mulianya peristiwa. Saya ingin membawa kita beberapa peristiwa yang mencatat beberapa pengalaman dari orang-orang tertentu ketika mereka berada dekat salib Yesus. Kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 39. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Seorang perwira Romawi yang menunggu, yang menjaga Yesus disalib. Ketika ia melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, ia kagum. Ia kagum dan dia berkata, sungguh orang ini anak Allah. Dan bagi saya ini sebuah pengalaman spiritual yang sangat kuat. Di mana orang itu sebelumnya tidak percaya Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Bahkan dia menjadi bagian dari salah satu dari para prajurit yang menghakimi, yang membunuh, yang menyalibkan Yesus. Tapi pada momen yang sangat cepat sekali, terjadi sebuah peristiwa spiritual di dalam dirinya. Sehingga dia sanggup berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Wow. Kita familiar dengan istilah untuk bertumbuh itu kan perlu proses.
Beriman itu perlu proses, harus belajar. Itu teorinya seperti itu. Tapi kuasa, betapa besarnya kuasa Allah itu sanggup mengubah seseorang dari satu pribadi yang completely different sebelumnya. Dia menjadi pribadi yang tiba-tiba mengalami betapa dahsyatnya salib itu. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan bisa mengubah seseorang seketika untuk menjadikan dia pribadi yang benar-benar berubah. Jangan kaget ketika kita mendengar seorang Saulus yang menjadi Paulus, yang tadinya sangat jahat. Dia berjalan keliling hanya untuk menangkapi orang Kristen, untuk menghakimi, membunuh mereka. Tapi tiba-tiba dia berubah. Dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus. Complete, Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Suasana penyaliban Yesus itu memberikan makna yang sangat luar biasa. Perwira Romawi mengakui Yesus dekat salib Yesus, dia mengakui ketuhanan Yesus. Yang lain, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42, 43 diceritakan. Juga ayat 39, ayat 30, di ayat 39 juga. Tapi saya baca ayat 42 terlebih dahulu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada dua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan orang disalibkan bersama dengan Yesus adalah orang jahat. Orang jahat. Dan semua orang tahu bahwa dia atau mereka adalah orang jahat. Jadi ada penghakiman secara sosial yang tidak mau mengakui mereka sebagai orang baik. Mereka orang jahat. Tapi di akhir hidup mereka, di akhir hidupnya, dia berkata kepada Yesus. Jelas Alkitab mencatat, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia yang seumur hidupnya melakukan kejahatan dan karena itu dia dihakimi, dihukum, kemudian dia disalibkan. Tapi akhir hidup sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia berkata, Yesus, ingat aku. Dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus. Seseorang diubahkan. Sehingga Yesus berkata kepada orang itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betapa bahagianya. Saya percaya di saat itu, ketika dia ada pada suasana pengalaman spiritual yang sangat kuat, dia akan berkata, it's okay. Orang tidak menghargai, it's okay apapun kata orang tentang masa laluku. Tapi ketika dia menerima Yesus, hidupnya berubah. Sorga terbuka baginya. Kenapa? Makanya sudah saya selalu mengingatkan di dalam mimbar gereja ini dan Gold Coast, bahwa jangan pernah menghakimi seseorang hanya karena masa lalunya. Tentu kita harus berubah menjadi semakin baik. Tapi ingat, ada orang-orang yang sangat jahat. Tapi di akhir hidupnya mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sementara seorang penjahat yang lain di sisi yang lain, ayat yang ke-39 Injil Lukas 23. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Berada dekat salib Yesus adalah sebuah pengalaman yang pengalaman itu ditentukan dari keputusan kita. Kita memutuskan bagaimana untuk ikut Tuhan. Kita memutuskan seperti apa untuk ikut Tuhan. Ada yang memutuskan sampai bahkan, sudah baik, dia dekat sekali dengan keselamatan. Tapi justru dia menghujat. Ada juga orang-orang yang lewat yang berkata, kalau engkau raja turun engkau dari salib itu. Tidak semua orang yang dekat salib Yesus yang mengalami sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang
yang secara signifikan dalam hidupnya tiba-tiba diubahkan dan berubah. Kenapa? Kenapa? Karena hatinya terbuka. Itu yang paling penting dalam kehidupan kekristenan. Hatinya terbuka. Saya ingin berkata kepada saudara, saya harus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, disinilah perbedaannya. Kita mau terbuka gak sama Tuhan? Jadi jangan hanya berpikir ketika saya sudah datang ke gereja, selesai, sorga. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita tidak mengalami sebuah peristiwa atau pengalaman spiritual, saya takut Anda benar-benar tidak diubahkan oleh Tuhan. Atau ada orang yang ke gereja sekian tahun tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Gak berubah karena khotbahnya gak bagus. Lagunya gak bagus. Pemimpin pujiannya gak bagus. Pemain musiknya gak keren. Karena itu. Firman itu berotoritas pribadi Allah. Siapapun yang menyampaikan firman itu, sesederhana apapun dia menyampaikan firman itu, dia tetap powerful sebagai firman yang sanggup mengubahkan. Itu firman, itu kebenaran. Ada orang menolak. Udah dekat banget dengan keselamatan, tapi dia menolak. Tapi ada orang, dia dekat dengan salib itu. Dia sadar diri. Tuhan ingat aku. Saya berkata kepada saudara bahwa keputusan saudara untuk datang beribadah hari ini adalah sebuah keputusan yang paling baik yang pernah Anda buat di usia hidupmu. Katakan amin. Tuhan rindu, Tuhan mau kita berubah. Ada pengalaman lain. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, kemudian Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada 4 perempuan di situ, sama-sama bernama Maria. Maria itu populer banget. Ya, Maria itu populer banget. Jadi berbahagia yang namanya Maria. Oh, ada yang nama Maria di sini, puji Tuhan. Mereka mengingatkan kepada Maria, saudara kandung dari Musa dan Harun. Itu populer banget. Istri saya suka bilang, kok papa namanya populer banget sih? Banyak banget yang nama. Sampai yang nama Jerry Sanger aja ada 6. Makanya saya tulisnya saya suka pakai nama tengah. Ya, membedakan, supaya saya tidak mencuri popularitas Jerry Sanger yang lain. Maria ibu Yesus. Ada di dekat salib itu. Kita lihat perwira Romawi mengalami dan diubahkan oleh Tuhan. Penjahat yang ada di samping Yesus. Ada Maria di situ dan wanita yang lain. Maria tentu saja bagi kita, Maria adalah perempuan biasa seperti pada umumnya wanita-wanita yang ada di gereja ini. Bahwa dia menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan. Menjadi ibu dalam kemanusiaan Yesus. Iya benar. Itu benar. Tapi dia adalah perempuan biasa. Kalau saya boleh membawa kita, kalau sudah bisa membaca dalam Injil Matius pasal 11. Pada waktu orang Majus datang. Waktu Yesus lahir, beberapa bulan kemudian, orang Majus datang. Injil Matius pasal 2 ayat 11 katakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia tunggal. Mereka pun membuka tempat hartanya, harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada dia, itu emas, kemenyan dan mur. Sejak awal yang disembah itu dia tunggal, Yesus bukan ibunya, bukan bersama-sama. Bukan bersama-sama. Yang disembah itu Yesus. Mereka menyembah dia. Bahwa di situ ada ibunya, tapi yang disembah adalah dia, raja orang Yahudi. Jadi benar bahwa dia adalah wanita yang menerima dan mengalami sebuah pengalaman pilihan Tuhan
untuk melahirkan Yesus dalam kemanusiaan. Karena Yesus harus menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia, dia harus lahir sebagai manusia melalui proses dari seorang wanita. Saya tidak lebih jauh dari itu. Nah, sejarah mencatat bahwa setelah penyalipan itu, maka 11 tahun kemudian pada usia yang ke-59 ada catatan mencatat bahwa kemudian Maria meninggal. Ada juga tradisi catatan mencatat bahwa Maria ikut Yohanes. Sampai pindah ke Efesus dan meninggal di Efesus, dikuburkan. Kenapa saya harus jelaskan? Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Maria tidak pernah meninggal. Dia diangkat ke sorga. Ya, kita tidak mengakui itu. Tidak ada catatan apapun yang mencatat itu. Oke. Jadi, ada ibu Yesus, ada 4 wanita di situ dan 1 laki. 1 laki-laki itu adalah Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes. Rasul Yohanes. Saudara, apa yang dapat kita renungkan tentang suasana hati dari Maria ibu Yesus ketika ia menyaksikan dan mengikuti perjalanan akhir Yesus hingga ke Golgota? Apa yang ada dalam pikiran? Bagi kebanyakan kita akan berpikir, akan melihat sebagian besar, aku gak sanggup lihat. Orang lain aja gak sanggup melihat sebuah peristiwa yang mendukakan. Tapi Alkitab mencatat Maria ada dekat salib Yesus sampai Yesus meninggal. Pengalaman perwira Romawi diubahkan mengakui Tuhan. Penjahat yang diubahkan, diselamatkan bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Maria, hati seorang ibu. Ia menunjukkan cinta sebagai seorang ibu yang tetap setia menemani anaknya sampai akhir hidupnya. Kira-kira pelajaran yang paling simpel yang kita bisa lihat di situ. Anak-anak muda, semua Anda yang ada di sini, sayangi ibu. Hormati ibu. Ketika semua orang, teman terbaikmu pun sekalipun meninggalkanmu. Pada keadaan tertentu suami meninggalkan. Maka ibu tidak akan pernah meninggalkan setapak pun dari hidupmu. Itu keteladanan yang kita bisa lihat yang pertama. Tapi ini juga menunjukkan kesetiaan, ketaatan dari Maria. Perhatikan. Waktu Yesus berumur 8 hari. Dia harus dibawa ke bait Allah untuk dilakukan sesuai dengan tradisi keyahudian. Yesus, semua anak-anak laki Yahudi harus disunat. Dibawa ke bait Allah. Ketika dibawa ke bait Allah, di situ ada Imam Simeon. Ada Simeon di situ. Simeon ketika dia melihat Yesus yang baru berumur 8 hari, dia menggendong dan dia berkata, aku bersyukur hari ini aku sudah melihat keselamatan itu. Tapi menarik. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ada satu kalimat di samping ungkapan-ungkapan besar tentang Yesus, tentang bayi Yesus. Dia katakan begini kepada Maria, dan ketika mereka melihatnya. Maaf, saya lompat dulu sebelum saya melewati ayat ini. Lukas 2:35. Lukas 2:35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sudah bayangkan seorang ibu bawa anak untuk ada baby dedication. Kan semua orang tua menginginkan supaya waktu didoakan, anakmu akan sukses, anakmu akan diberkati, anakmu akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi waktu Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon bilang begini, pedang akan menembus jiwamu, ibu. Semua itu terekam jelas dalam pikiran Maria sejak Yesus masih baik. Bahkan di dalam Lukas pasal 2, 17 sampai ayat 19, saudara kalau saudara baca di sana, para gembala-gembala yang sebelumnya malaikat Tuhan datang kepada mereka, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Hari ini kesukaan besar bagi seluruh dunia.
keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan para gembala datang menemui Maria dan menceritakan semua itu. Menceritakan kepada Maria. Alkitab berkata, Injil Lukas pasal 2:19, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Sejak Yesus masih bayi, baru lahir, Maria menyimpan semua kebenaran-kebenaran itu. Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Dan dia tetap setia. Ini yang penting. Dia tahu apa yang akan dijalani. Pedang akan menembus jiwamu. Ketika ia menatap anaknya yang mengalami penganiayaan, mengalami penghukuman, mengalami salib itu. Alkitab tidak mencatat ada percakapan antara Maria dan Yesus. Enggak. Tapi tindakan dari Maria cukup untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya. Hanya air mata, tapi itu pun enggak ditulis oleh Alkitab. Tapi hati seorang ibu yang mencintai anaknya, menemani sampai akhir hidupnya, juga dia berjalan dalam kesetiaan dan ketaatannya sebagai satu pribadi yang percaya bahwa anak yang dia lahirkan harus menanggung semua itu untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ia menunjukkan cintanya. Pedang menembus jiwamu sendiri. Sebuah pengalaman yang berat mungkin bagi seorang ibu. Tapi pada titik ini kita lihat, imannya mengatasi perasaannya. Ketaatan dan kesetiaannya mengatasi hal-hal manusianya. Saudara, kata cinta pertama kali dalam Alkitab atau kasih dalam Alkitab muncul dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Kejadian pasal 22 ayat 2, ketika Tuhan berkata kepada Abram, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kata cinta, kasih pertama kali muncul dalam Alkitab di ayat ini. Ya, ini anak yang kau kasih, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita tahu akhir cerita ini. Dan karena tindakan Abraham ini, maka Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau taat. Iman dari Abraham lebih tinggi dari apa yang dia rasa. Ketaatannya kepada Tuhan lebih besar dari hal-hal kemanusiaannya. Sekalipun dia sebagai seorang ayah, dia punya anak yang paling dia kasih. Dia dapatkan Ishak ketika berumur 100 tahun. Dia sayang banget sama anaknya. Tapi ketika Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan, dia memilih untuk taat. Dia memilih setia. Dan Allah mengerjakan bagiannya. Demikianlah gambaran dari Alkitab mencatat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang digunakan ada agape. Kasih yang paling besar, paling tinggi. Yang hanya ada di hati Bapa. Lebih besar dari kasih seorang ayah kepada anaknya bahkan. Kasih dari seorang ibu kepada anaknya. Itu yang mau digambarkan. Maria ada pada pengalaman seperti itu. Sekalipun kita memahami, lalu apa benefitnya buat Maria? Dia mengalami perjalanan proses imannya seperti itu. Tidak ada cerita mungkin yang kita nantikan semua orang. Lalu setelah itu Maria jadi apa? Tapi ketaatan dan kesetiaannya dalam pengorbanan Kristus, mentaati imannya. Pengorbanan sebagai seorang ibu untuk anaknya. Menjadi jalan keselamatan bagi seluruh dunia. Untuk mengalami keselamatan yang sempurna.
kasih dan ketaatan dari Maria melampaui prinsip-prinsip kemanusiaan. Makanya Alkitab berkata sangat jelas, sangat tegas. Dan semua itu terjadi ketika ada dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus. Hanya mereka yang mau berjalan menatap kepada salib Yesus yang mampu menjadi orang-orang yang taat dan setia. Ketika kita mau dan mampu setia, berani mengorbankan prinsip kemanusiaan apapun atas dasar iman. Orang lain sampai berani bunuh diri atas nama imannya. Dekat salib Yesus. Ada peristiwa yang lain, sejarah mencatat. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Ada seorang yang bernama Longinus. Prajurit Romawi yang buta. Longinus. Prajurit Romawi yang buta. Dialah yang mengambil tombak dan menikam lambung Yesus. Dan catatan dari beberapa catatan para sejarawan. Saudara bisa coba cek di Google juga boleh. Longinus waktu dia menikam lambung Yesus, Alkitab katakan ada darah dan air keluar. Darah dan air yang keluar dari lambung Yesus percikannya kena di mata dari Longinus. Dan Longinus mengalami mujizat kesembuhan. Dan dia menjadi percaya Yesus. Makanya Alkitab katakan bilur-bilurnya mendatangkan kesembuhan. Dekat salib Yesus. Hanya mereka yang merindu mendekat kepada salib Yesus. Yang mengalami pengalaman-pengalaman besar. Injil Lukas pasal 9 dan 23. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maria ngerti hal ini. Mau ikut Yesus harus pikul salib. Salib dari Maria adalah dia harus rela melepas anaknya. Setiap desingan dari cambuk yang menghujam tubuh Yesus, itu luka di hati seorang ibu. Setiap kali Yesus jatuh di jalan Via Dolorosa, mukanya hancur, kena kerikil yang tajam. Setiap desahan rasa sakit di tubuh Yesus, itu sakit di hati seorang ibu. Setiap olokan bagi Yesus itu sampai di hati seorang ibu. Tapi dia ingat, siapa yang mau mengikuti Yesus, dia harus pikul salib dan sangkal diri. Di dalam pertumbuhan iman kita ada saatnya kita diminta oleh Tuhan untuk melepaskan apa yang kita sayangi. Melepaskan apa yang paling kita cintai. Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan. Tapi dia ingin menikmati ketaatan dan ketulusan dari setia kita. Dan kalau kita belum berani, belum mampu menikmati pengalaman itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita belum benar-benar mengerti dan menikmati salib itu. Tentu saya pun rindu kalau boleh, semua orang kalau boleh memilih, pingin jadi kayak penjahat tadi aja. Selama hidupnya dia melakukan hal-hal duniawi, puas segala macam. Nanti sudah mau meninggal baru aku bertobat, selamat.
Kalau disuruh memilih semua mau begitu kan? Ya itu kalau kita tahu kapan matinya. Iya kan? Itu kalau kita tahu matinya kapan. Kalau matinya tiba-tiba. Ada yang sudah nggak bangun pagi. Atau Tuhan kasih tahu ya, kapan Tuhan mau panggil saya, nanti saya bertobat setelah itu. Nggak gitu. Kedatangan Tuhan bisa datang secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Kita nggak tahu kapan. Bagi Maria, dia setia dalam imannya. Penuh pengorbanan. Tapi dia taat. Barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri. Ingat, saya selalu katakan, salib itu tidak hanya bicara tentang penderitaan. Salib itu juga bicara tentang kemenangan. Jadi waktu Alkitab, waktu Yesus berkata pikul salib, sangkal diri. Ia tidak hanya ingin menenggelamkan kita pada kesengsaraan dan derita, tidak. Justru dia ambil derita, dia ambil sengsara. Bagian itu semua dia pikul, dia beri kita kemenangan. Itu yang dia mau. Mau nggak kita? Pikul salib. Kita banyak kali nggak mau, kenapa? Karena yang kita bayangkan penderitaannya. Pikul salib. Di sana ada kemenangan. Pada satu bukit itu, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Wow. Kalau saudara ngerti nyanyi lagu ini dan saudara membayangkan hidup saudara jalan pada salib itu, maka Golgota menjadi pengalaman kemenangan buat hidup kita untuk mendapatkan Yesus yang berkata, "It is finished, complete." Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan Tuhan. Bagi kita orang yang percaya, 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa saudara? Kekuatan Allah. Salib itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah yang memberikan jaminan kepastian buat hidup kita. Bukan saja nanti di sorga, tapi di bumi. Di bumi. Di sini, di Brisbane, di Gold Coast. Kita mengalami kekuatan Allah. Berbahagialah mereka atau kita semua yang mau dekat salib itu. Dekat salib itu. Saya rindu umat-umat Tuhan, jemaat Brisbane Gold Coast mengalami seperti perwira Romawi. Diubahkan seketika. Seperti penjahat, saya nggak katakan sudah penjahat. Tapi mengalami perubahan seketika. Waduh, luar biasa. Tapi berbahagialah mereka yang punya kesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebuah pengalaman yang kita mendahului pengalaman di sorga. Hidup kita di sorga nanti memuji, menyembah Tuhan. Dan sedikit dari pengalaman itu kita rasakan, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ngerti semua peristiwa tentang kematian Yesus di kayu salib. Dari Sunday School, sebagian besar kita yang pernah Sunday School tahu cerita, bisa cerita tentang ini. Setiap tahun kita dengar khotbah tentang ini, tapi hari ini dekat salib Yesus, saya ingin bawa kita pada pengalaman Maria tadi. Dia setia hingga akhir pada salib itu. Kita bangkit berdiri bersama.
kerinduan hati saya supaya Good Friday service this year menjadi ibadah yang berbeda dengan perayaan Good Friday sebelumnya. Ibadah hari ini menjadi ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Saya berdoa juga buat hidup saya, supaya di umur pelayanan, pengembalaan, dan usia kekristenan saya, hari ini, tahun ini saya diingatkan, bukan saya tentang beritanya, tapi dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus.